Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, anak sekalian, dimanapun Anda semua berada. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali berjumpa dengan Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Bapak dan Ibu serta anak sekalian, pada kesempatan ini saya terus mengajak anak-anak sekalian untuk gemar belajar. Kita akan belajar bersama-sama, yaitu adalah Matematika Pra-KBM. Baik, apa yang akan kita bicarakan, yaitu topiknya masih statistik ya, jadi pokok bahasanya masih statistik. Kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan itu banyak. Salah satunya ya itu adalah mean. Jadi kita akan mempelajari tentang mean. Mean atau rata-rata hitung. Apa tuh rata-rata hitung itu? Setelah tahu mean itu rata-rata hitung apa? Sama dengan apa? Ya, itu adalah jumlah nilai data dibagi banyak data. Ya, ini harus dipahami. Jumlah tahu kan jumlah, ya 5, 6, 7 ya kan, dijumlahkan. Itu misalnya. Nah, banyaknya ya banyaknya data gitu ya. Nah, mungkin akan lebih jelas ini, akan kita buat contoh atau permisalan dari definisi tentang mean ini. Ini bahasa sehari-hari, ya mean bahasa sehari-hari. Nah, bahasa matematikanya ini, kita misalkan ada data, yaitu ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini ada N data, jadi banyak data itu ada sebanyak N. Nah, sekarang rata-rata hitung menurut pengertian ini adalah apa? Rata-rata hitung adalah kita lambangkan dengan X garis, yaitu sama dengan jumlah data, ya, jumlah nilai data. Nilai-nilai datanya adalah X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya. Sampai ditambah X yang terakhir, Xn, dibagi banyaknya data N. Oke, itu adalah rata-rata hitung atau mean. Nah, kalau kita gunakan simbol matematika seperti ini, ya rata-rata hitung X garis, atau sering orang mengatakan X bar, maksudnya X garis sama dengan jumlah XI, jumlah nilai data XI, I-nya itu dari 1 sampai dengan N, ya, dibagi dengan N, ya, itu adalah apa? Adalah rata-rata hitung. Nah, sekarang contohnya, contohnya ini, mean dari data tunggal tak berbobot. Jadi pertama ini data tunggal tak berbobot dulu ya. Nah, ini nilai-nilai datanya. 7, 5, 8, 6, 6, 4, 5, 7 ini adalah nilai data. Kemudian rata-rata hitungnya tadi apa? Jumlah nilai data ya kita jumlahkan. Nilai datanya kita jumlahkan. Ya. Nah, terus dibagi dengan banyaknya data. Banyak data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlah nilai datanya berapa? Ya, ada 48, kemudian dibagi 8. Ketemu berapa? Ketemu 6. Ya. Nah, ini contoh untuk mencari apa? Mean atau rata-rata hitung. Bahasa sehari-harinya apa tadi?
jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Nah, ini garis secara matematis ini. Garis secara matematik atau min sama dengan sigma XI ya. Jumlah nilai data dibagi N ya. Sigma itu dibaca jumlah. Ya, itu ini adalah apa? Rumusnya ya. Cara matematik seperti itu. Nah, sekarang jika ada rata-rata sementara, kita menggunakan rata-rata sementara. Kan kita kadang-kadang kan kalau ada kita ngitung-hitung ya, kita sedang hitung-hitung, kemudian kita berpikir, oh sekian rata-ratanya, padahal belum kita hitung, cuma perkiraan. Ini juga bisa, kita perkirakan berapa rata-ratanya 5. Nah, maka rata-rata hitungnya adalah cara mencarinya seperti ini, menggunakan rata-rata sementara. Jadi X bar sama dengan 5 ditambah 5 itu rata-rata sementara ini ya. Tambah ini beda. Bedanya 7 dengan 5, bedanya 5 dengan 5, bedanya nilai 8 dengan 5, bedanya 6 dengan 5, bedanya 6 dengan 5, bedanya 4 dan 5 ya. 5 kurang 5, 7 kurang 5 ya gitu ya. Tidak ada selisih ya, selisih. Atau hasil pengurangan. Nah, kemudian dibagi banyaknya beda itu adalah 8. Maka hasilnya bisa kita tulis nih. Nah, 8 ditambah 7 kurang 5 berarti berapa? 2. 5 kurang 5, 0. 8 kurang 5, 3 ya, dan seterusnya dibagi 8. Ketemunya berapa? 5 ditambah, ya ternyata nih jumlahnya ada 8. 8 bagi 8 berapa? 1. Sehingga garisnya itu 5 ditambah 1. Bagaimana dengan yang tadi? Ini kan 6 kan hasilnya. Nah, yang tadi gimana? Yang tadi. Kita lihat yang tadi. Nah, yang tadi adalah juga berapa? Sorry. Nah, ya ini maksud saya ini. Ini jumlahnya adalah 6. Ya. Baru kita gunakan rata-rata sementara ini. Jumlahnya hasilnya berapa? 6 juga. Ya, gitu. Nah, sehingga kita dapatkan formula baru atau rumus baru. Jika seandainya nih M itu adalah rata-rata sementara. Jika M rata-rata sementara, kemudian DI adalah nilai data dikurangi rata-rata sementara. Jadi DI itu sama dengan apa? Adalah sama dengan XI kurang M. XI-nya adalah nilai data, M-nya adalah rata-rata sementara. Sehingga kita peroleh suatu formula baru. Nih, rata-rata hitung sama dengan M ditambah sigma DI. Nah, ini tadi deviasi ya, D itu deviasi beda ya dari hasil ini tadi pengurangan data, nilai data dikurangi dengan apa? Dengan 5 ini tadi rata-rata sementara ya gitu ya. Maka diperoleh ini rata-rata hitung, kita baca bagaimana. Rata-rata hitung sama dengan apa? Rata-rata sementara ditambah jumlah beda, jumlah deviasinya dibagi dengan N. N adalah banyaknya apa? Data. Oke. Ini kita akan lanjutkan berikutnya. Ya, ini berikutnya nih. Berikutnya apa? Oh, berikutnya bagian Anda semua nih. Hitunglah rata-rata hitung dengan 2 cara. Nah, sekelompok data berikut ini. Ini bagian Anda nih ya. Yang pertama dengan rumus 1 tadi yang jumlah nilai data apa? Jumlah nilai data ini. Jumlah nilai data dibagi banyaknya data langsung ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan rata-rata sementara.
Kalau yang satu tadi ini rumusnya, X bar sama dengan apa? Sigma X bar sama dengan sigma jumlah data dibagi banyak data. Nah, yang kedua apa? Rata-rata hitung sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah DI per N. DI itu apa? DI itu adalah nilai data dikurangi rata-rata sementara. Ya, itu rumus yang dipakai, oke? Ya, dicoba ya. Coba, jangan nggak dicoba. Kita harus latihan dari yang kecil-kecil dulu, dari yang gampang-gampang dulu. Berikutnya nanti tambah susah. Nah, kalau tidak dipelajari dari yang mudah, nanti yang susah itu semakin susah. Ya, oke. Sampai di sini, tolong Bapak Ibu dan Anak sekalian untuk subscribe lebih dahulu. Oke, terima kasih subscribe-nya. Kita akan lanjutkan nanti setelah video ini, kita akan berlanjut ke rata-rata hitung data tunggal. Data tunggal yang berbobot. Baik, terima kasih. Ikutin terus video ini dan panteng terus belum KPM untuk melihat kunjungi dulu di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Adakah materi yang akan dipelajari? Terima kasih.